Kata Imam Syafi'i, kullu ma lahu mustanadun minasy-syar'i falaysa bibid'atin. Setiap apapun amalan selama ada dasarnya dari syariat, selama ada argumentasinya, ada pemikiran umumnya dari syariat, maka bila dibuat dia bukan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berjumpa kembali di majlis ilmu di Masjid Da'watul Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah nikmat bisa beramal soleh dan setiap hari bertambah ilmu, bertambah amal soleh. Makin lama makin dekat dengan Allah sehingga hidup di dunia dirahmati oleh Allah, di akhirat juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat patut untuk dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini di Pekanbaru nampaknya mulai agak tebal asap, sehingga perlu juga kita memperhatikan kesehatan masing-masing. Karena kalau saya membawakan kepada diri dan keluarga sudah mulai batuk-batuk. Jadi kita sehat dan bisa beribadah dalam keadaan sehat rasanya lebih baik daripada sakit dan beribadah saat sakit. Lebih banyak bisa kita buat saat sehat untuk beribadah dibanding saat sakit. Tidak terhalang kalau sakit itu untuk ibadah, tapi kalau sehat rasanya lebih maksimal, lebih banyak untuk bisa ibadah dibanding saat sakit. Maka mari kita berusaha untuk menjaga diri dengan berbagai ikhtiar agar dengan kondisi cuaca yang seperti ini kita tetap sehat dan sehat kita berbuah amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan membahas sebuah kaidah yang dipaparkan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kullu ma lahu mustanadun minasy-syar'i falaysa bibid'atin. Setiap apapun amalan selama ada dasarnya dari syariat, selama ada argumentasinya, ada pemikiran umumnya dari syariat, maka bila dibuat dia bukan bid'ah, dibuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, setiap amalia yang ada dasar berfikirnya, dasar argumentasinya, dasar dalil umumnya dalam syariat, maka jika dibuat oleh umat Nabi Muhammad bukan bid'ah. Ada dasarnya. Kemudian tidak dibuat dahulu, baru dibuat belakangan, atau berabad-abad kemudian baru dibuat. Jika ada dasar dari syariat, jika ada logika berfikir atau kaidah umum dari syariat, maka jika dibuat dia tidak bid'ah. Wa illam ya'mal bihi salaf, meskipun perbuatan itu tidak pernah dibuat oleh salaf. Di antara yang mudah, Al-Quran yang kita baca itu tidak pernah dibuat di masa Rasul dan sahabat, ditulis dalam bentuk tulisan. Apalagi belakangan tulisan itu sudah ada titik, sudah ada harakat. Bahkan kalau kita tengok belakangan lebih banyak lagi tambahannya. Ada Al-Quran tajwid, ada Al-Quran takrar,
Banyak modelnya Pak. Ada yang gambarnya tulisan itu dengan warna, nanti membedakan hukum tajwid. Ada yang gambar modelnya itu dibuat tanda-tanda tertentu. Kalau kita menghafal, ini sebaiknya mulai dari sini, akhirnya di sini. Nanti diulang sekian kali. Nanti kalau menghafal lagi mulai dari sini, berakhir di sini, ulang sekian kali. Metode itu membuat kita hafal Quran. Jadi banyak dalam Al-Quran itu saja, itu banyak perkembangan-perkembangan yang dulu tak dibuat oleh Rasul dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi generasi setelahnya. Contoh yang lain, buku hadis. Di sini ada buku hadis Ustaz. Katakan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih yang lain-lain, Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i, Mustadrak Imam Hakim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, dan berbagai kitab yang lain. Itu dulu tak dibuat oleh Rasul, tak dibuat oleh sahabat, tak dibuat oleh ulama salaf. Tapi pemikiran agar umat berpegang dengan Quran dan Sunnah itu ada di syariat. Betul, kita disuruh berpegang dengan Quran dan Sunnah. Gimana cara berpegang dengan Quran dan Sunnah? Mesti ada, satu, mempelajari Quran dan Sunnah. Dua, mesti ada catatan yang bisa kita rujuk, mana yang Sunnah, mana yang Quran. Karena kalau tidak ada catatannya atau tidak ada pelajarannya, dari mana kita tahu bahwa ini Al-Quran, bahwa ini Sunnah, ini ilmu dari Quran, ini ilmu dari Sunnah. Jadi menuliskan dalam bentuk buku itu tak ada dalil yang menjelaskan khusus. Tapi anjuran syariat agar kita berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan Sunnah, mengamalkan Quran dan Sunnah, itu ada. Di antara cara bisa mengamalkan Quran dan Sunnah dengan dijaga Quran dalam bentuk lisan dan tulisan. Maka sejak dahulu itu sahabat dimotivasi oleh Rasul agar menghafal Quran, dan kemudian ditulis Quran, lalu Quran ditulis itu turun temurun sampai sekarang manfaat untuk kita dalam membaca Al-Quran, dalam mengajarkan Quran. Dan termasuk pengajian-pengajian yang kita buat, ada yang membuatnya setiap Selasa malam, ada yang membuatnya setiap Senin malam, ada yang membuatnya Rabu malam, ada Kamis malam. Itu tidak ada dari syariat. Tapi anjuran syariat agar setiap muslim menuntut ilmu itu banyak. Suruhan motivasi agar menuntut ilmu itu banyak. Cuma teknis lebih spesifik kapan menuntut ilmu itu tidak dijelaskan syariat. Termasuk tempatnya, apakah di masjid, apakah di pesantren, apakah di tempat, boleh jadi balai apa namanya tempat pengajian, atau di balai room, atau di ballroom, atau di berbagai tempat apa saja, tidak dijelaskan oleh syariat. Tapi menuntut ilmu selama tempat itu layak untuk menyebut nama Allah, mengagungkan syariat, silakan dibuat. Meskipun hanya di bawah pokok kayu. Dulu kan pasti sangat sederhana sekali ulama kita. Belum ada bangunan semewah yang kita miliki sekarang. Mungkin mereka mengaji dulu di bawah pohon kayu aja. Atau mengaji dulu ada kayu besar, atau ada bangunan-bangunan tak bisa dipakai, di samping itu ada yang teduh, duduk di situ. Bahkan kalau Bapak Ibu sekarang pergi ke beberapa negara di Afrika Utara agak ke bawah, contoh Mauritania, itu masih terbudaya belajar menghafal Quran itu menulis di lauh namanya. Lauh itu semacam papan tulis dari batu. Nanti anak-anak menulis dengan semacam kapur alami. Kalau sudah hafal, dihapus. Nanti untuk hafalan yang baru, tulis lagi. Sudah hafal, hapus lagi. Hafal baru, tulis lagi. Dia hafal, sudah hafal, hapus lagi. Sampai sekarang masih ada. Saya sekitar 2 pekan lalu ada jumpa dengan salah seorang yang 2 tahun belajar di Mauritania itu, orang Rokan Hilir. Kebetulan datang ke pesantren Silaturahim. Beliau bertemu dengan orang-orang belajar seperti itu. Tapi dia tak belajar seperti itu, karena dia tidak mengambil takhasus menghafal Quran, sudah kepada tahapan kajian kitab. Cuma di kampung itu masih begitu orang hafal Quran. Maka belajar di mana saja, bagaimana metodenya, syariat tidak menjelaskan dengan detail. Selama di tempat yang patut untuk kita mengaji, membaca kalam Allah, membaca hadis Rasul, buatlah. Tak mesti tempatnya di masjid,
Tak mesti tempatnya di kelas, tak mesti tempatnya di musalla. Bisa berbagai tempat. Bahkan hari ini kalau kita mengikuti tren anak muda, ngaji di kedai kopi. Ada kawan Ustaz Abdul Somad itu di Aceh, ngaji di kedai kopi. Kenapa di kedai kopi? Karena anak muda tak datang masjid tapi ramai di kedai kopi. Ngaji dibuat di kedai kopi. Apakah boleh? Boleh, tak ada masalah. Kenapa pula terlarang di kedai kopi? Syariat tidak pernah membatasi. Maka kaidah Imam Syafi'i tadi, setiap yang ada dasar syariatnya, dia tidak bid'ah dibuat, meskipun tidak dibuat oleh ulama salaf dahulu. Lianna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li'udhrin qama lahum fil waqti. Karena para ulama salaf, boleh jadi Rasul sendiri tidak melakukan saat itu, ada uzur yang menyebabkan tak melakukan itu. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar tak Rasul azan? Tidak pernah dengar kan? Tapi apakah azan itu tidak baik? Tidak sesuai dengan syariat? Sesuai dengan syariat. Tapi kenapa Rasul tidak azan? Rasul imam. Ada yang lebih afdal, yang lebih prioritas dibuat oleh Rasul, dan yang lain dibuat oleh sahabat. Bukan karena azan itu tidak baik, bukan karena azan itu tak boleh, boleh dibuat, tapi Rasul tak membuat. Kita tak menemukan riwayat Rasul membuat, beliau sebagai muadzin. Tapi yang terkenal muazzinnya ada Bilal, ada sahabat Ibnu Ummi Maktum dan sahabat yang lain. Bukan karena Rasul tak mau azan, bukan karena azan tak boleh dibuat, bukan karena azan itu terlanggar menurut syariat, tidak. Tapi ada uzur yang lain. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ulama salaf dulu tak buat, belum tentu tidak dibuat itu karena larang oleh syariat. Boleh jadi mereka andaikanlah punya waktu lapang, atau andaikanlah mereka usia panjang, mereka akan buat apa yang perintahkan syariat yang belum dibuat sebelumnya oleh mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika para ulama salaf tak membuat, tidak otomatis yang tak dibuat itu dia terlarang. Tapi boleh jadi ada faktor mereka tak membuat sehingga tak dibuat di zaman mereka. Bukan karena mereka terlarang untuk membuat, atau mereka menganggap ini bertentangan dengan syariat. Selanjutnya, aulima huwa afdalu minhu, atau dilakukan, tidak dilakukan itu karena ada pekerjaan lain yang lebih afdal untuk dibuat. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat itu selalu melakukan, berupaya memprioritaskan jihad. Tapi ada sahabat oleh Nabi ketika minta izin jihad, enggak diizinkan jihad. Kenapa? Di rumahnya ada mak dia, maknya sudah tua. Kalau dia ikut jihad, maknya tak ada yang mengurus. Kalau dia ikut jihad, maknya tak ada yang mengurus. Kalau sempat dia mati, sepeninggal dia, lebih tak ada lagi mengurus mak dia. Sehingga Rasul melarang sahabat ikut jihad bukan karena jihad terlarang, tapi melihat ini lebih afdal untuk dia perhatikan. Termasuk Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ketika tanya sedekah kepada Nabi, Nabi suruh apa? Ibda binafsika wa biman ta'ul. Kalau kamu punya uang, sedekah untuk dirimu dulu. Sudah itu orang jadi tanggunganmu. Sudah itu silakan kemana saja. Rasul tak menyebutkan sedekahlah ke masjid, sedekahlah untuk penuntut ilmu, sedekahlah untuk janda, untuk orang duafa, untuk anak yatim. Rasul tak menyuruh seperti itu bukan karena untuk sedekah kepada duafa, janda, anak yatim tak boleh, bukan. Tapi kalau kita punya harta, kita kasih ke orang semua, kita tak punya, dengan apa kita hidup? Keluarga kita dengan apa kita tanggung? Sehingga boleh jadi Bapak Ibu, para ulama, orang-orang saleh, generasi-generasi dahulu tidak membuat amal, suatu amal tertentu karena ada yang lebih afdal dibuatnya dibanding yang dipikirkan oleh kita tentang dirinya. Karena boleh jadi Bapak Ibu, kewajiban di zaman itu lebih banyak
untuk hal tertentu dibanding zaman sekarang. Karena setiap zaman ini punya tantangan sendiri-sendiri. Di awal-awal Islam dulu, itu para sahabat lebih prioritas mengembangkan Islam, sehingga sampai Islam ke Romawi, sampai Islam ke Persia, sampai ke Afrika, sampai ke berbagai daerah. Maka boleh jadi halaqah ilmu seperti kita buat ini tak hidup dulu di masjid-masjid yang ada di Madinah. Kenapa? Karena para sahabat itu masih banyak yang peninggalan Nabi. Semasa Nabi hidup, mereka belajar dengan Nabi. Tak dibuat pun halaqah seperti ini, mereka punya bekal. Justru yang punya bekal ini bagaimana manfaat lebih luas disebar. Maka sahabat Nabi, kalau ditanya kepada Bapak Ibu, lebih baik mana kita tinggal di Madinah dibanding Pekanbaru? Kira-kira lah. Tapi ada sahabat Nabi sengaja disuruh oleh Umar meninggalkan Madinah, pergi ke Kufah, pergi ke Basrah, pergi ke daerah-daerah lain. Untuk apa? Kalau mereka tetap di Madinah, Islam tak akan jauh seperti saat sekarang ini. Tapi dengan sahabat datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Kufah, ke Basrah, berbagai negeri, Islam sampai jauh dan bisa lebih jauh dibanding perjuangan sahabat di zaman itu. Karena kan ilmu ini kan sumbernya dulu diajarkan Nabi di Makkah, di Madinah. Lalu setelah diajarkan Nabi, jika sahabat tak pergi mengajarkan atau orang lain tak menjemput mengajar ke Makkah, Madinah, enggak akan luas dia. Sepakat? Faham nalarnya? Jika sahabat Nabi tak keluar dari Madinah, tak keluar dari Makkah, orang lain juga tak datang ke situ, habis ilmu di situ. Mati orang Makkah, Madinah yang belajar dengan Nabi, selesai. Tapi dengan mereka menyebar ke berbagai daerah, mereka sengaja mendakwahkan Islam, datang setempat membangun kota, membangun di situ kampung, diajarkan, beranak pinak, kemudian mereka saling menurunkan ilmu. Maka saat itu ilmu terus berkembang sehingga dakwah Islam ini makin luas. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dulu zaman Rasul ada perbuatan-perbuatan yang hari ini kita buat atau kita dapat tak dibuat dahulu, karena menengok ada perbuatan yang lebih patut dikerjakan di saat itu dibanding apa yang kita pikirkan. Aw la'allahu law balagha jami'ahum amila bih. Atau boleh jadi jika sebuah hadis sampai kepada semua sahabat, semua mereka pasti akan melakukan. Mungkin sebagian tahu, sebagian tak tahu. Karena tak tahu tak dibuat. Contohlah, dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, salat tarawih dibuat 20. Sebelum itu tak ada tarawih 20. Boleh jadi di antara mereka tidak tahu salat malam yang diinginkan Nabi setelah Isya itu seperti apa selama Ramadan. Lalu ketika sahabat mulai melakukan, ada yang melakukan di masjid dan di rumah, kemudian ketika masa khilafah Umar bin Khattab dikumpulkan kemudian dengan satu imam, mereka semua menyadari bahawa solat dengan cara seperti ini lebih baik di malam bulan Ramadan. Akhirnya semua mereka ikut. Sehingga salat tarawih 20 rakaat itu Bapak Ibu bisa dikatakan ijma' sahabat. Karena tak ada yang ingkar. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab buat tarawih 20 rakaat tambah witir 3 rakaat, tidak ada sahabat yang ingkar. Semuanya setuju. Maka setelah itu para ulama membuat tarawih itu 20 rakaat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ada kemungkinan hadis Nabi ini diriwayatkan oleh satu atau dua orang, yang lain tak tahu. Karena kan wajar saja yang berjumpa dengan Nabi dalam satu kejadian tidak semuanya hadir dalam jumlah yang besar. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Nabi misalnya malam mau tahajud, mau pergi wudhu, itu kan nggak mungkin semua sahabat hadir. Pasti yang tahu itu siapa yang tinggal di rumah Nabi, apalagi diajak oleh Nabi, yuk ikut dengan saya pergi wudhu. Orang itu cuma yang tahu, yang lain nggak tahu. Mohon maaf, Nabi mandi dengan istrinya. Kira-kira cerita tentang bagaimana mandi Nabi bisa nggak orang lain tahu? Nggak tahu. Tapi Sayyidah Aisyah, Sayyidah Maimunah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Asma akan tahu. Kenapa? Istri Rasul. Mereka akan cerita. Yang lain tidak tahu. Bapak Ibu mungkin kaget. Rasul itu dengan Sayyidah Aisyah kalau siwak itu, kayu siwak, kayu arak yang biasa kita beli saat umroh itu untuk gosok gigi, itu kata Sayyidah Aisyah, saya kalau Rasul habis siwak, saya basuh lalu saya pakai itu saya.
Begitu juga kalau saya selesai, nanti dibasuh, Rasul pakai. Ganti-gantian. Pakai siwak itu untuk gosok gigi. Maka hal-hal seperti ini tidak semua orang tahu, tapi orang tertentu tahu. Andaikanlah hadis-hadis Rasul, informasi-informasi Rasul, keterangan Rasul tentang ayat, tentang hadis sampai kepada semua sahabat, sahabat pasti akan buat. Cuma kenyataannya ada hadis sahabat dapat, yang lain tak dapat. Bahkan kalau Bapak sekarang sering membaca hadis tentang al-iman wal Islam wal ihsan, saat Rasul berkumpul dengan sahabat, lalu datang Jibril, lalu Jibril duduk dekat dengan Nabi, ditanya mal iman, mal Islam, mal ihsan, mata sa'ah, ma amaratus sa'ah. Ditanya 5 pertanyaan ini. Itu kata para ulama hadis, hadisnya adalah di antara hadis yang hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yang lain tak beriwayatkan. Hanya Umar beriwayatkan. Tapi kemudian hadis itu ketika diterima oleh sahabat, maka banyak sahabat beriwayatkan hadis itu. Jadi ada hadis sahabat sebagian tahu, yang lain tak tahu. Kalaulah semua tahu, mereka akan amalkan apa yang disuruh oleh Rasul. Cuma poin pentingnya, setiap sahabat Nabi, mereka berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Selama mereka tahu sunnah Nabi bisa diamalkan, mereka akan melakukan sunnah Nabi. Mereka prioritaskan dibanding yang lain. Tapi boleh jadi mereka tak membuat. Ada berapa kemungkinan? Satu, ada uzur waktu itu. Yang kedua, boleh jadi ada yang lebih afdal dibanding yang mereka tahu. Yang ketiga, boleh jadi sebagian tahu, sebagian tak tahu. Ini berapa kemungkinan menurut Imam Syafi'i. Wal ahkamu ma'khudatun minasyari' wa qad athbatah. Kata Imam Syafi'i, semua hukum syariat, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah, hukum sunnah, hukum wajib, itu semuanya dasar dari syariat. Ini kan sudah jelas oleh syariat. Cuma tidak dilakukan karena faktor-faktor bukan dilarang oleh syariat, faktor yang lain. Contoh uzur, contoh ada yang lebih afdal. Faktor-faktor non yang menentukan hukum itu. Maka kata Syafi'i, wal ahkamu ma'khudatun minasyari'. Hukum-hukum syariat yang kita buat itu semuanya diambil dari perintah syariat. Kalau ada perintah syariat, buat. Waqad athbatah, dan syariat sudah menetapkan bahwa ini ada keterangannya, ini ada penjelasnya, buatlah. Wa tarkus salaf li qurbatin ma, dan para ulama salaf meninggalkan suatu perbuatan ibadah apapun bentuknya, la yadullu, tidak menunjukkan, ala aktsari min jawazit tarki, tidak menunjukkan lebih daripada bahwa perbuatan itu boleh ditinggalkan. Saya ulang, jika ada, kata Imam Syafi'i, para ulama salaf meninggalkan perbuatan tertentu, tak dibuat oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa yang tak dibuat itu berdasarkan kaedah hukum Islam, dia boleh juga untuk ditinggalkan. Buktinya salaf tak buat. Kalau tak boleh ditinggalkan, berarti salaf akan buat. Mereka tak mungkin meninggalkan yang tak boleh ditinggalkan. Mereka pasti buat. Tapi dengan mereka tak melakukan, dengan mereka meninggalkan, berarti ini boleh tidak dibuat. Paham kaedah ini? Saya ulang, jika ada ibadah tertentu tak dibuat oleh ulama salaf, ini tidak menunjukkan kecuali bahwa perbuatan yang tak dibuat salaf itu boleh juga hari ini kalau kita tak buat. Bukan sebaliknya, bahwa kalau salaf tak buat berarti kita tak boleh membuat. Bukan begitu. Tapi kalau salaf tak membuat, itu artinya kita juga boleh tak buat. Paham maksudnya? Jika salaf tak melakukan, itu maknanya kita hari ini juga boleh tak membuat. Kenapa? Kalaulah harus dibuat oleh mereka, pasti mereka mengerjakan. Tapi karena mereka tak mengerjakan, ini berarti tak wajib untuk dibuat, tapi boleh dibuat, boleh tak dibuat. Kalau tak dibuat, mungkin ada sebab yang lain. Dan tidak otomatis tak dibuat mereka bermakna terlarang kita buat atau haram kita buat. Tapi makna yang paling kuat adalah bahwa mereka tak buat, berarti kita pun boleh tak membuatnya.
Maka saya ingin meluruskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada amaliyah dibuat oleh orang hari ini, tak ditemukan Rasul membuat dengan detail seperti yang kita buat seperti hari ini, atau keterangan Rasul detail seperti kita hari ini, atau ulama salaf, atau ulama tabi'in, atau ulama setelah mereka, itu tidak berarti bahwa bila kita buat dia terlarang dibuat. Tapi justru indikasinya, karena mereka tak membuat, indikasinya kita pun boleh tak membuat, sama seperti mereka boleh tak membuat. Faham? Dan bila kita buat, ada kemungkinan boleh. Kenapa? Kita tengok ada tidak dasar dari syariatnya. Dasar syariat ini ada dua, dalil umum, dalil khusus. Saya ulang, dasar syariat ini atau dalil dari syariat itu ada dalil umum, ada dalil khusus. Jika dalil umum sudah menjelaskan, maka jika seandainya tidak perlu dalil khusus, kita cukup berdalil dengan dalil umum. Contoh real lah, kayak kita maulidan kemarin, salat pada Nabi boleh atau tidak? Disuruh syariat atau tidak? Banyak sekali dalilnya Bapak Ibu. Contoh yang paling familiar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Quran, orang beriman, Allah dan malaikat salawat kepada Rasul, salawatlah kalian kepadanya, sampaikanlah salam kepadanya. Pertanyaannya, salawat dan salam tadi oleh syariat apakah dibatasi harus siang hari atau harus malam hari, harus sendiri-sendiri atau harus bersama? Adakah syariat menjelaskan spesifik begitu? Tidak ada. Syariat tak menjelaskan spesifik. Kata syariat, salawatlah kalian, sampaikanlah salam pada Nabi kalian. Sehingga kalian lakukan sendiri, kalian lakukan bersama, dengan sir, dengan jahar, siang hari, malam hari, bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, silakan. Kalian buat di momen Maulid Nabi, di luar Maulid Nabi, silakan. Tak ada masalah. Silakan kalian buat. Termasuk Bapak Ibu, setelah sholat berdoa, berzikir, beristighfar, sunnah Nabi, dianjurkan oleh Nabi kita buat. Tapi apakah Nabi mengatur harus sendiri-sendiri atau harus bersama, harus sir, harus jahar? Tidak. Sehingga siapapun membuat, buatlah dengan sir, buatlah dengan jahar, buatlah sendiri, buatlah bersama, silakan. Kenapa? Tak diatur spesifik oleh Nabi. Dalil umumnya, setelah salat berdoa bersama adalah sunnah, beristighfar sunnah, berzikir sunnah, tahlil sunnah, berbagai amaliyah thayyibah itu sunnah. Maka cara mengerjakan sunnah ini ikutlah ketentuan yang dia tak dibatasi oleh syariat. Apa ketentuan tak dibatasi syariat? Bagaimana saja kalian buat, buatlah. Mau buat sendiri, mau buat bersama, buatlah. Sir jahar, buatlah. Kecuali ada ketentuan khusus, harus sir, harus jahar. Ternyata tak ada. Di kita itu kadang seakan ada kesan, setelah solat buka HP boleh, main HP boleh, ngobrol boleh, jalan-jalan boleh, tapi zikir bersama tak boleh. Paham maksud saya? Seakan mau makan silakan, mau minum silakan, mau ngobrol silakan, mau main-main silakan, main HP silakan, mau keluar masjid silakan, zikir tak boleh. Kenapa? Justru semestinya zikir ini yang patut dikejar oleh umat. Kenapa kok zikir kesannya yang tak boleh, yang lain boleh dibuat? Maka hati-hati, jangan sampai gara-gara merasa bahwa orang akan bisa syirik, orang akan bisa berbuat bid'ah, justru melakukan hal-hal atau berfikir yang dia kontraproduktif dengan apa yang dia inginkan. Kan pengennya umat Nabi ini berzikir kan, umat Nabi ini ingat Allah kan, umat ini dekat dengan Allah kan. Justru yang dibuat, yang dilarang setelah solat itu yang membuat umat Nabi dekat dengan Allah. Kan kesannya gitu. Main HP, ada yang larang main HP habis solat? Ada yang mengatakan kalau buka HP, main HP habis solat bid'ah? Ngobrol habis solat, ada yang mengatakan bid'ah? Tapi coba berzikir bersama.
Ngerti pertanyaan saya? Ngerti nalarnya? Kalau misal main-main bersama, mauta bersama, ada yang mengatakan bid'ah. Tapi kalau berzikir bersama habis salat, bid'ah. Kan aneh nalarnya. Paham maksudnya? Padahal semestinya umat ni dalam salat mereka berzikir, di luar salat mereka berzikir, selalu ingat kepada Allah. Tak putus ingat kepada Allah itu. Mestinya begitu umat kita giring. Tapi kesannya setelah solat kan tak boleh dibuat itu satu, apa? Zikir. Kenapa? Dia bid'ah. Yang lain tak bid'ah. Sehingga yang lain buatlah, zikir jangan. Kesannya begitu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang, kata Imam Syafi'i, setiap apa saja perbuatan yang ada dasar syariatnya itu boleh dibuat. Meskipun para ulama salaf itu tidak membuatnya. Karena ulama salaf tak membuatnya, ada kemungkinan-kemungkinan. Satu, ada uzur mereka tak melakukan saat itu. Dua, mereka melihat ada amaliyah lebih afdal mereka buat dibanding yang kita tahu saat ini itu juga bagian dari agama. Atau yang ketiga, boleh jadi sebagian mereka tahu, sebagian tak tahu. Kalaulah semua tahu, mereka akan melakukan. Hukum syariat ni semuanya berdasarkan perintah syariat, bukan karena orang dahulu melakukan atau tidak. Faham? Perbuatan syariat kita buat hari ini berdasarkan perintah syariat, bukan karena orang dahulu membuat atau tidak. Sehingga asal syariat menyuruh dan indikasi hukumnya mesti kita buat atau sebaik kita buat, buatlah. Karena Bapak Ibu kalau belajar nanti usul fikih, tidak setiap perintah bermakna wajib dilakukan. Karena boleh jadi ada perintah justru terlarang dilakukan. Kayak kita kadang-kadang ada anak-anak saking jengkelnya kita sama anak yang ribut di masjid, ributlah. Tapi maknanya asal ribut ni perintahnya kan kesan redaksinya ributlah. Itu kan perintah. Tapi makna sebenarnya awas kau ribut. Kalau ribut kau mungkin tak pulang lagi kau setelah ini. Jadi perintah dalam Quran, perintah dalam hadis Nabi atau al-amru itu tidak hanya satu makna bahwa setiap perintah harus wajib maknanya, tidak. Kadang ada maknanya wajib, ada maknanya dia sunnah dibuat, ada maknanya dia mubah dibuat, ada maknanya makruh dibuat, ada maknanya sekedar motivasi, ada maknanya sekedar mengingatkan, ada maknanya sekedar mengasih tahu atau memberi petunjuk. Bahkan ada maknanya justru melarang. Sehingga di kitab usul fikih lebih dari 16 indikasi dari kesimpulan setiap perintah dalam syariat. Amar itu bisa kemungkinan maknanya lebih dari 16. Ada perintah wajib, perintah sunnah dan seterusnya. Seperti tadi berapa contoh. Larangan juga begitu. Sehingga tidak semua larangan itu otomatis kalau dibuat dia haram langsung, belum tentu. Siapa yang paham ini? Para ulama yang mengerti Al-Quran dan hadis. Mujtahid kalau istilah ulama ahli hukumnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak amaliyah yang kita buat dianya tak dibuat secara bentuk sesuai dengan bentuk sekarang oleh ulama dahulu, tapi ada dasar pijakan syariatnya. Termasuk kita buat pengajian setiap Selasa malam ini. Kita buat maulid barusan, situ bahkan 2 saya tengok ustaz maulidnya. Atau kita buat ada didikan subuh sini ustaz. Didikan subuh. Atau di sini ada PDTA atau MDTA ustaz. Atau pendidikan RTQ semacam itu, setingkat itu, TPQ. Ada kan kayak TPQ? Itu kan tidak ada dulu syariat menyuruh seperti itu dan tidak mencontohkan. Pernah tidak Bapak Ibu dengar bahwa zaman Nabi ada namanya maghrib mengaji? Atau anak-anak itu setiap maghrib dikumpulkan Nabi ngajar mereka ngaji? Ada tidak dengar gitu? Tidak dengar gitu. Tapi apakah kalau dibuat itu terlarang? Tidak. Termasuk belakangan kawan-kawan kita buat gerakan subuh, gerakan solat subuh berjamaah GSSB. Adakah Nabi menyuruh? Tidak. Adakah Nabi melarang? Tidak. Tapi ketika umat digerakkan, yuk kita solat subuh berjamaah, ramai-ramai kita syiarkan, kita hidupkan masjid, kita buatkan pengajian, kita buat tabligh akbar, ramai-ramai kita kumpul. Lalu di situ kita bisa musyawarah, hidup ekonomi dan segala macam.
Justru gerakan seperti itu menyadarkan umat pentingnya solat subuh, membuat mereka bergairah subuh berjamaah. Setelah itu muncul banyak kebaikan dengan mereka subuh berjamaah itu. Rasul tak menyuruh langsung, Rasul tak buat langsung, tapi dia dibuat oleh umat. Maka Bapak Ibu, kita tu tak disuruh untuk membuat apa saja yang dibuat di zaman Rasul, tapi disuruh buat apa? Apa saja yang sesuai dengan sunnah Rasul. Sehingga kapan saja Bapak Ibu hidup, boleh jadi hidup 15 abad ke depan, 10 abad ke depan, atau 1000 tahun ke depan, apa yang dibuat hari ini tak ditemukan lagi di zaman itu, atau zaman itu yang dibuat sudah jauh berkembang dengan kita buat saat ini. Jangan masjid umat Islam ni semua di masjid tu dengan sistem touch screen-nya lagi. Asal mengaji touch screen, mengaji touch screen. Masyarakat buka kitab touch screen, muncul di layar itu ada kitab. Atau jangan di tangan mereka sudah touch screen semua. Berwuduk pun mencet air wuduk itu touch screen semuanya. Apakah terlarang seperti itu? Tidak. Jangan tikarnya mencucinya, tekan ujungnya, bersih sampai ke ujung langsung. Kan tak tahu kemungkinan ke depan kan? Dunia terus berkembang. Apakah terlarang? Tidak. Sistem keamanan masjid ini jangan-jangan pintunya tekan satu tombol oleh imam di depan, terkunci semua masjid. Tak bisa orang masuk. Zaman sekarang kalau kita tengok kan sistem barcode-nya banyak. Belanja kita pakai barcode, bahkan alamat untuk tahu alamat seorang scan barcode. Ya kan? Banyak sekali perkembangan-perkembangan. Ke depan boleh jadi berbagai hal ibadah yang kita buat, amaliyah yang kita buat, yang dia tak dibuat pakem oleh syariat dengan bentuk tertentu, dia terus berkembang. Apakah dia terlarang syariat? Tidak. Kita tidak disuruh membuat apa yang dibuat di zaman sahabat, tapi yang disuruh adalah mengikut apa yang jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hidup sampai akhir zaman pun Bapak Ibu, selama sesuai dengan sunnah Rasul, kaedah-kaedah yang berasal dari Al-Quran dan sunnah, itu boleh untuk kita buat. Mudah-mudahan manfaat. Waktu Isya sudah masuk, insyaAllah kita sambung lagi di 2 pekan ke depan. Semoga usia panjang dan bisa kita tambah ilmu, insyaAllah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.